Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Manajemen Talenta Kelompok 4 yang akan membuka materi pada hari ini. Perkenalkan, dengan saya Puspita Arta Fajri dan teman saya Solikah. Berikut pemaparan materi yang kami sampaikan. Untuk poin pertama yang akan saya jelaskan di sini ada kompetensi by object atau CBO. CBO merupakan pendekatan manajemen kinerja untuk rencana strategis dan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan perusahaan dan kepuasan karyawan. Pendekatan ini memadukan antara rencana individu dan kebutuhan manajer melalui pencapaian spesifik pada periode waktu tertentu. CBO memiliki 4 fokus utama. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada strategi waktu, yang ketiga ada manajemen menyeluruh, dan yang terakhir ada motivasi individu. Yang pertama ada tujuan. Karakteristik umum dari CBO ini adalah terlihat, terukur, dan memiliki kompetensi yang terverifikasi pada kinerja seseorang. Tujuan ini juga mencakup pengembangan peran, pernyataan misi, rencana strategis, dan indikator keberhasilan. Yang kedua ada strategi waktu, yang mana mencakup tindakan, target pencapaian, dan evaluasi atas pencapaian kinerja. Dan yang ketiga ada manajemen menyeluruh. Peran organisasi memiliki peran penting atas keberhasilan sebuah program yang dimilikinya. Kemudian pada fokus CBO yang terakhir ada motivasi individu. Maksud dari motivasi individu di sini adalah seperti kekuatan, kebutuhan pengembangan, dan keinginan mempelajari hal-hal baru. Setelah ada fokus utama dari CBO tersebut, ada fokus CBO lainnya seperti memprediksi masa depan dengan tujuan jangka panjang dan perencanaan strategi. Kemudian yang kedua ada mencapai hasil, bukan menunjukkan aktivitas rutin. Yang ketiga ada memperbaiki kompetensi individu dan efektivitas organisasi. Yang keempat ada mendorong perilaku karyawan. Yang kelima meningkatkan partisipasi dan peran karyawan dalam organisasi. Dan yang terakhir ada membangun proses bisnis untuk memberikan fasilitas karyawan yang memiliki kompetensi. Etika penilaian kinerja. Nah, agar penilaian ini lebih fair, maka ada 5 penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama ada kemampuan yang jelas, disetujui bersama, disesuaikan dengan uraian jabatan, pertemuan tatap muka, dan yang terakhir ada diskusi. Pada poin selanjutnya ada elemen-elemen yang perlu diperhatikan pada penilaian objektif. Yang pertama adalah data aktual, yang kedua tingkah laku karyawan baik positif maupun negatif, yang ketiga ada keberanian atau ketegasan, yang keempat formulir yang tidak rumit, yang kelima ada sistem penilaian yang terstruktur, yang keenam ada kekuatan menilai, dan yang terakhir ada sistem penilaian kemampuan. Kemudian pada poin selanjutnya ada syarat efektivitas penilaian kinerja. Dalam penilaian atau evaluasi kinerja diberlakukan beberapa syarat. Yang pertama relevance, kedua sensitivity, reliability, acceptability, dan yang terakhir ada practicality. Relevan. Terdapat kaitan jelas antara standar tampilan kerja dari suatu tugas dan tujuan organisasi, serta terdapat kaitan jelas antara elemen tugas dan dimensi yang dinilai. Yang kedua, sensitivity digunakan untuk membedakan antara pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif. Ketiga, reliability. Hasil yang diperoleh harus dapat diandalkan dan menggunakan tolak ukur yang akurat, sehingga dapat menunjukkan konsistensi tinggi. Acceptability merupakan jenis dan tingkat perilaku kerja yang dinilai dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik atasan maupun bawahan. Yang kelima ada practicality, mudah dimengerti dan digunakan oleh manajer dan pegawai karena tidak rumit atau praktis. Poin selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penilaian kinerja. Yang pertama, membuat persiapan data-data yang dibutuhkan berupa laporan maupun catatan yang berisikan kemampuan maupun perilaku karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Yang kedua, yaitu membuat penilaian. Penilaian ini masih bersifat sementara, di mana landasan yang digunakan dalam penilaian ini adalah data-data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu mendiskusikan hasil penilaian sementara dengan atasan langsung agar diperoleh keputusan penilaian akhir yang fair dan objektif.
Langkah yang keempat yaitu mengadakan pertemuan dengan bawahan. Diperlukan waktu yang tepat dalam melakukan pertemuan ini, agar kedua belah pihak baik karyawan maupun manajer atau penilai tidak terganggu dengan kesibukan masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya, menyerahkan hasil penilaian kepada bawahan atau karyawan. Ini juga harus memperhatikan waktu yang tepat agar karyawan dapat memahami hasil penilaian terhadap dirinya dengan seksama. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengulas hasil penilaian. Pada tahap ini, manajer atau penilai mengungkapkan hasil penilaian terhadap karyawan. Kemudian juga menyisipkan kata-kata motivasi untuk meningkatkan semangat kerja karyawan di masa depan. Di sini, karyawan juga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat ataupun pandangannya mengenai hasil penilaian terhadap kinerjanya. Kemudian kedua belah pihak akan berdiskusi hingga keduanya setuju atas penilaian akhir. Kemudian yang selanjutnya yaitu menginfokan gambaran pengembangan. Di sini manajer menjelaskan mengenai pengembangan karir yang akan dilakukan terhadap karyawan yang bersangkutan berdasarkan hasil penilaian. Nah, di dalam tahap ini juga diperlukan persetujuan antara kedua belah pihak agar pengembangan dapat berjalan dengan lancar. Pengembangan yang dilakukan dapat berupa penugasan, promosi, maupun kursus dan lain-lain. Selanjutnya yaitu umpan balik yang efektif. Dalam umpan balik yang efektif terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu perilaku, berkaitan dengan perilaku yang dilakukan oleh karyawan dan cara mereka untuk melakukan perilaku tersebut. Yang kedua yaitu hasil, berkaitan dengan hasil yang dihasilkan dari perilaku yang dilakukan oleh karyawan serta dampaknya terhadap tim dan juga perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu langkah selanjutnya, biasanya berisi mengenai cara untuk memelihara hal yang positif, meningkatkan hasil-hasil rata-rata, dan juga mengubah atau memperbaiki hasil yang negatif. Poin selanjutnya yaitu cara-cara untuk memberikan umpan balik yang efektif. Yang pertama, mulailah dari diri sendiri, yaitu umpan balik harus dibuat menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri sendiri, seperti kebiasaan untuk bertanya kepada rekan kerja ataupun orang-orang sekitar kita mengenai bagaimana hasil kerja kita, bagaimana kita dalam meningkatkan produktivitas kerja, dan sebagainya. Kemudian, langkah yang kedua yaitu mengontrol emosi. Saat memberikan umpan balik, usahakan emosi berada pada standar normal atau tidak mengalami emosi yang signifikan, karena umpan balik yang negatif yang disampaikan saat mengalami emosi yang tinggi akan cenderung membuatnya lebih terlihat seperti sangat negatif. Sebaiknya pilih hari yang lain atau waktu yang lain saat emosi sudah terkontrol dengan baik untuk memberikan umpan balik yang efektif. Langkah yang ketiga, umpan balik harus jujur dan objektif. Saat memberikan umpan balik tersebut harus bersifat jujur dan objektif agar tidak mempersulit karyawan untuk mengubah ataupun memperbaiki kinerjanya untuk kedepannya. Langkah yang keempat yaitu buatlah waktu yang tepat saat memberikan umpan balik yang efektif. Waktu yang tepat diperlukan agar umpan balik yang efektif dapat mengenai sasaran dengan tepat. Kemudian yang kelima yaitu data yang akurat, sehingga umpan balik yang diberikan tidak hanya sekedar pada omongan ataupun pendapat pribadi dari penilai kinerja, tapi memang benar ada data yang akurat, data-data yang berisi informasi mengenai kemampuan dan keterampilan serta permasalahan yang menjadi sumber dari permasalahan karyawan. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu jadikan kebiasaan dan budaya. Jadi umpan balik yang efektif itu dijadikan sebagai kebiasaan dan juga budaya, di mana saat kita melakukan umpan balik itu sebagai suatu kebiasaan, maka orang lain yang ada dalam perusahaan juga akan mengikuti apa yang kita lakukan, sehingga akan menjadi suatu budaya dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang selanjutnya yaitu orientasi kinerja untuk masa depan. Semata-mata umpan balik yang efektif ini diberikan untuk orientasi pekerjaan ke depannya. Poin selanjutnya yaitu metode penilaian kinerja. Penilaian kinerja sendiri merupakan evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut,
sehingga dapat dibuat perencanaan lebih lanjut terkait karir bagi karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu metode penilaian tradisional. Yang pertama, metode rating scale. Metode penilaian dengan rating scale menggunakan skala, di mana karyawan-karyawan akan dinilai berdasarkan ukuran dalam skala tersebut, biasanya dari yang terburuk hingga terbaik atau yang sangat buruk hingga sangat baik. Biasanya diwakili dengan angka 1 sampai dengan 5, di mana angka 1 mewakili kinerja karyawan yang sangat buruk dan angka 5 mewakili kinerja karyawan yang sangat baik. Kriteria karyawan yang dinilai dengan metode ini biasanya yaitu kepemimpinan, kualitas kinerja, kuantitas kinerja, loyalitas, dan lain-lain. Kemudian metode yang kedua yaitu metode checklist, di mana penilaian dengan metode ini berisikan tentang pernyataan-pernyataan. Nah, dengan metode ini dibuat suatu tabel dengan 3 kolom yang berisikan pernyataan, kolom ya dan kolom tidak. Apabila kinerja karyawan sesuai dengan pernyataan yang ada, maka kolom ya akan diberikan tanda checklist. Begitu juga sebaliknya. Kemudian metode yang ketiga yaitu critical incident. Metode penilaian ini membuat penilai memfokuskan perhatiannya pada perilaku-perilaku tertentu saja, baik perilaku positif maupun perilaku negatif. Perlu diketahui bahwa perilaku yang dimaksud merupakan perilaku yang ekstrim atau jarang dilakukan oleh karyawan yang berkaitan. Apabila perilaku positif, biasanya memang perilaku yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh karyawan. Dan juga untuk perilaku negatif, biasanya merupakan perilaku yang memang sangat fatal yang dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan. Kemudian, metode yang keempat yaitu metode ISAI. Metode penilaian ini mengharuskan penilai untuk membuat tulisan atau isai yang berisikan kemampuan, kelemahan, kekuatan kinerja karyawan, efektivitas kinerja karyawan, dan semua hal yang berkaitan dengan kinerja karyawan. Karena metode ini mengharuskan penilai untuk membuat suatu tulisan deskriptif, maka objektivitas dan kevalitan dari metode ini sungguh diragukan. Karena baik dan tidaknya hasil penilaian juga bergantung pada kelihayan penilai dalam membuat suatu tulisan. Kemudian metode yang kelima yaitu metode ranking, di mana metode penilaian ini membandingkan antara satu karyawan dengan karyawan lain, dari karyawan yang memiliki kinerja yang tertinggi hingga terendah. Kemudian metode yang keenam yaitu metode standar kerja. Metode ini merupakan metode yang membandingkan antara karyawan dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Apabila karyawan banyak yang memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan, maka hasil penilaiannya akan bagus. Begitu juga sebaliknya. Yang ketujuh yaitu metode distribusi dipaksakan. Metode penilaian ini mengharuskan penilai untuk mengelompokkan karyawan ke dalam kategori-kategori yang terbatas, seperti karyawan yang kinerjanya buruk dikelompokkan menjadi satu, kemudian karyawan yang kinerjanya baik dikelompokkan menjadi satu, dan sebagainya. Kemudian yang ke-8 yaitu metode skala penilaian grafik. Merupakan metode penilaian menggunakan skala, di mana di dalamnya mencakup ciri-ciri ataupun aspek-aspek yang dinilai, biasanya seperti kepercayaan, kualitas kinerja, dan lain-lain. Selain itu juga mencakup jangkauan nilai kerja, yang biasanya berisi tidak memuaskan sampai dengan sangat luar biasa. Kemudian yang ke-9 yaitu metode perbandingan berpasangan. Dengan metode penilaian ini, penilai akan membuat pasangan-pasangan dalam satu karyawan. Karyawan itu dikelompokkan berdasarkan pasangan-pasangan, kemudian mereka akan dibandingkan di dalam pasangan tersebut siapakah yang lebih baik di antara keduanya. Poin selanjutnya yaitu metode penilaian kinerja modern yang terdiri dari 3 metode. Yang pertama, metode MBO atau manajemen by objektif, merupakan metode penilaian kinerja karyawan yang berorientasi pada pencapaian sasaran kerja. Metode yang kedua yaitu metode umpan balik 360 derajat, merupakan metode penilaian kinerja yang memungkinkan adanya evaluasi atau pendapat dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Jadi, baik manajer, rekan kerja maupun pelanggan dapat memberikan pendapat atau evaluasinya kepada penilaian seorang karyawan. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode BARS atau Behaviorally Anchored Rating Scale, itu merupakan metode
yang menggabungkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis. Berbagai tingkat kinerja ditunjukkan sepanjang sebuah skala di mana masing-masing dideskripsikan menurut perilaku kerja spesifik seorang karyawan. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kelebihan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we roll, remember that I told you I'll find my way back home. I could never let you go, couldn't run away if I tried. Cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind. And I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on, hold on. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we roll, remember that I told you I'll find my way back home. 열어 기억을 걸어들어 써준 시간 위에서 선명히 너는 떠올라 길 잃은 맘속에 널 가둔 채 살아 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home. 세상을 뒤집어 찾으려 해 오직 너로 연결된 이야기를 No, I won't never lose as long as you're there. 소리 없이 밀려와 이 마음 그 위로 넌 또 한겹 쌓여가 Even when we go through changes, even when we roll, remember that I told you I'll find my way back home.